Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tutorial praktikum hidrolika untuk percobaan 4, yaitu pengukuran aliran di lapangan. Tujuan dari pembelajaran percobaan 4 ini adalah mahasiswa dapat memahami metode pengukuran kecepatan di saluran. Yang kedua, melakukan pengukuran kecepatan di saluran. Yang ketiga, menghitung debit aliran di saluran. Ini adalah lokasi pengukuran, yaitu di dam Sengkaling, di saluran irigasi Sengkaling kanan. Sekarang kita akan melakukan pengambilan video tutorial praktikum hidrolika percobaan 4, yaitu pengukuran kecepatan aliran pada saluran terbuka. Nah, akan kami laksanakan di dam Sengkaling pada saluran irigasi Sengkaling kanan. Kemudian ini adalah alat yang digunakan. Ini adalah alat yang akan kita gunakan, terdiri dari bacaan current meter. Oh ya, alat ini adalah alat current meter yang digunakan untuk sungai. Nah, ini adalah device pembaca. Kemudian di sini ada propeller untuk arus tinggi. Kemudian ini adalah tongkat sensor yang nanti akan dihubungkan dengan propeller baling-baling yang arus sedang. Kemudian meteran, kita akan menggunakan meteran. Kemudian ada tali rafia yang digunakan untuk membuat bentangan. Kemudian ada palu dan paku atau pasak. Oke. Nah, berikut ini adalah metode pendekatan perhitungannya. Yang pertama itu kita menghitung debit aliran untuk seluruh luas penampang ya, adalah merupakan penjumlahan dari setiap bias-bias tampang aliran. Jadi kita membagi menjadi bias-bias, nanti kita hitung luasannya semua berdasarkan luasan total. Jadi sebesar penampang itu kita potong-potong. Jadi kita nanti nyari datanya untuk tiap-tiap potongan itu. Ya, jadi ada dua metode perhitungan yang kita gunakan. Yang menurut teori itu ada metode mid section sama min section. Yang kita gunakan adalah min section. Kenapa? Karena kalau yang mid section nanti kita harus membuat garis yang di tengah ini, ya. Tapi kita tidak melakukannya, kita langsung mengambil garis terluarnya aja, ya. Jadi nanti di rata-ratakan, jadi nggak perlu yang di tengah, supaya lebih cepat, intinya seperti itu. Kemudian gambaran pelaksanaan pengukurannya seperti ini, yaitu nanti kita membuat bentangan yang menjadi datum. Supaya bisa lurus, maka datum ini harus diukur berdasarkan muka air. Jadi patokan lurus kita sebenarnya muka air, dan nanti muka air ini diberi jarak untuk datum. Ya, nanti datum ini sebagai acuan semua. Kita menghitung kedalaman, untuk menghitung dasar ya, dasar saluran ini semuanya menggunakan jarak dari datum. Menghitung kedalaman V1 V2-nya pun itu kecepatan yang di 0,2H atau 0,8H, ini juga acuannya dari datum, bukan dari muka air yang di sini. Nanti kalau dari muka air yang di sini bisa-bisa nggak sama karena agak bergejolak. Tapi kalau sudah dari datum, kita anggap datumnya lurus. Nah, ini tahapan pengukurannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat bentangan. Kita nanti akan membuat sebuah bentang tali yang akan kita tumpukan pada paku atau pasak guna untuk mencari datum atau muka datar. Muka datar acuannya dari mana? Muka datar acuannya dari tinggi muka air. Jadi nanti kita akan menghitung berapa jarak muka air terhadap tali supaya tali itu menjadi datar. Berikut ini adalah tali yang sudah saya bentangkan. Akan tetapi tali ini harus dibuat
agar rata, memiliki elevasi yang sama, yaitu dengan cara mengukurnya dengan muka air. Jadi muka air pada ujung kiri ataupun ujung kanan itu harus memiliki ketinggian yang sama. Jika tidak sama, maka posisi paku atau posisi tali rafia diturunkan atau dinaikkan untuk mendapatkan elevasi yang sama. Elevasi di saluran sebelah kiri adalah 5. Ya, ini koreksi ya. 8. Ini saluran sebelah kanan, karena ketika kita melihat kanan atau kiri saluran itu acuannya adalah arah aliran. Jadi kita menghadap kemana arah aliran itu mengalir. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah sebelah kanan menghadap arah aliran, sebelah kiri di sebelah kirinya. Jadi yang paling ini yang sebelah sini itu adalah yang kanan ya, bukan yang kiri. Saya koreksi. Ini adalah proses pengukuran lebar saluran ya. Berikut adalah bentangan yang sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Lebar dari saluran ini adalah 4,5. Maka saya ambil interval 1,12 setengah atau 1,12 112 cm ya. Jadi sepanjangnya 112, 112, 112, 112. Nah kemudian pada setiap titik-titik yang sudah saya beri tanda akan saya ukur kedalamannya, kedalaman dasar salurannya. Oke, ini adalah proses pengukuran kedalaman. Jadi acuannya adalah bentang yang kita buat. Itu posisinya meteran dijepit dengan jempol. Berdasarkan dari ketinggian tali terhadap dasar saluran. Dalam bacaan ini didapatkan ketinggian tali sampai dasar yaitu 80 cm. Sedangkan ketinggian tali terhadap muka air yaitu sebesar 55 cm. Sehingga kedalamannya adalah 80 dikurangi 55 yaitu 25 cm. Ya, jadi ini kalau kita semakin banyak interval dan kemudian semakin banyak pengukuran dalam kedalaman, tentunya akan semakin bagus datanya ya. Tetapi konsekuensinya waktu yang dibutuhkan adalah semakin lama. Nah, untuk efisiensi waktu di sini saya menggunakan 3 interval ya. Dengan satu bentangannya per piasnya itu 1,11 ya, 1,11 meter atau 1,12 meter per piasnya. Dan pengukuran kedalamannya saya ukur 2 kali. Nah, berikut ini alatnya. Selanjutnya adalah yaitu menyiapkan alat pengukur kecepatan, yaitu current meter. Nah, current meter yang akan saya gunakan ini adalah propeller yang sedang karena arusnya tidak begitu deras. Nah, kemudian propeller ini ada dua bagian, yaitu bagian baling-baling dan tongkat. Nah, karena ini hanya tidak menggunakan sistem baut, maka saya sarankan agar propeller ini dilakban supaya nanti ketika masuk di air, propeller ini tidak terlepas pada saat kita melakukan pengukuran. Ini adalah contoh tampilan pada bacaan current meter. Nah, propeller sedang berputar karena angin. Kita lihat pada bagian atas kita dapatkan kecepatan bacaan. Kecepatan bacaannya, kemudian yang bawahnya adalah maksimum kecepatan bacaannya, kemudian bawahnya adalah suhu. Nah, pada saat mengukur kecepatan nanti kita usahakan bacaan yang kita dapatkan ini itu stabil, yaitu tidak mengalami perubahan dalam beberapa detik. Kemudian kalau sudah stabil kita akan mengambil datanya. Mungkin yang masih awam, propeller itu adalah baling-baling ya. Lanjut. Ini adalah contoh
melakukan pembacaan pada kecepatan di titik pertama. Titik pertama dan titik yang lain itu akan dilakukan 2 kali pembacaan, yaitu pembacaan pada tengah-tengah bagian atas, yang kedua pembacaan pada tengah-tengah bagian dasar atau bagian bawah. Nah, pembacaan dilakukan pada saat pada kalorimeter mengalami atau menunjukkan angka yang stabil. Tapi pada kenyataan di lapangannya untuk mendapatkan stabil itu biasanya susah ya, kalau alirannya kan cenderung turbulensinya ini kerasa sekali ya, sehingga solusinya biasanya kita mengambil nilai rata-ratanya. Jadi kita hitung tiap detik itu keluarnya angka berapa ya, setiap 3 detik atau 5 detik, kemudian kita catat. Nah, itu dilakukan semakin banyak data yang kita catat akan semakin bagus. Nah, ini adalah data hasil pengukuran ya. Semua data yang sudah didapatkan diplotting ke dalam satu penampang. Kemudian tujuannya di sini kita mendapatkan luasan basah, luasan penampang basah, dan kecepatan di tiap piasnya. Jadi nanti satu luasan ini itu kita mengambil mewakili untuk kecepatannya berapa ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 4 pias ya. Nah, ini perhitungannya. Pias 1 B nya sekian, H nya sekian ya, A nya itu adalah luas penampang basah, B dikalikan H, dan di sini ada H nya itu ada yang 0,225. Di sini berbeda dengan 0,20 itu karena apa? Karena saya memakai trapesium ya. Jadi di sini saya rata-ratakan untuk H-nya. Jadi ada H1, ada H2, saya rata-ratakan menjadi H rata-rata, yaitu luas trapesium itu. Untuk selanjutnya sama, P ini adalah lokasi, hanya penunjukan lokasi bukan angka ya. Kemudian V ini adalah V1 yang bagian atas, yang V2 ini yang bagian bawah. Kemudian di rata-rata untuk setiap piasnya didapatkan debit seperti ini sekian, kemudian di total. Nah, total inilah yang dimaksud dengan debit keseluruhan saluran ya. Debit pada penampang basah di saluran tersebut 1,14 meter kubik per detik. Jadi ketika Anda lihat alirannya seperti itu ya, itu kira-kira debitnya 1,14 gitulah. Jadi 1 meter kubik per detik dia mengalir setiap detiknya. Satu bak mandi ukuran 111 itu mengalir setiap detiknya. Kemudian untuk percobaan berikutnya kita bandingkan dengan percobaan pelampung. Saya sudah menyelesaikan untuk pengambilan data dengan metode kalorimeter. Berikutnya yang saya lakukan adalah pengambilan kecepatan aliran dengan menggunakan pelampung. Nah, metode pelampung ini adalah metode yang sederhana, yaitu saya akan membuat tali sepanjang 5 meter, kemudian tali tersebut akan saya sambung dengan pelampung. Nah, pelampung ini kemudian akan saya taruh di air, kemudian akan saya hitung menggunakan stopwatch berapa lama pelampung ini menempuh jarak 5 meter dari tali yang sudah saya bentangkan atau saya buat sepanjang 5 meter, kemudian saya hitung waktunya. Ini akan saya lakukan sampai 5 kali, kemudian nanti akan saya akan ambil rata-ratanya. Saja ya, pengambilan sekali. 2. Jadi tekniknya seperti itu tadi. Untuk pengambilannya talinya dibuat dulu sepanjang 5 meter, kemudian 5 meter itu dihanyutkan. Dapat waktu berapa? Nah, ini adalah pembacaan waktunya. Jadi selama 5 kali percobaan didapatkan waktu seperti ini ya. Oke. Nanti waktu ini itu dijadikan pembagi. Jadi kan jaraknya 5 meter.
waktu tempuhnya itu sekitar 11, 12 dan sebagainya. Jadi 5 dibagi 11 atau 12 itu jatuhnya 0,45, 0,41, kemudian ini di rata-rata. Nah, hasil rata-rata ini dipakai untuk kecepatan pengganti yang tadi kita menggunakan karometer, sekarang kita anggap kecepatannya 0,41, kita menggunakan pelampung untuk semua bias. Nah, kemudian kita kalikan A, karena Q adalah V kalikan A, didapatkan nilai sebesar ini ya, 0,44. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa penggunaan pelampung itu selisihnya cukup besar. Ya, karena apa? Karena posisi pelampung itu berada di atas permukaan air. Kita tahu dari distribusi kecepatan pada penampang ya, basah ya, di saluran itu kan yang bagian atas, bagian dinding itu kan pasti terkena gesekan ya, ada faktor gesekan pada permukaan terutama itu lebih besar karena ada ada gesekan dari atmosfer udara, apalagi di situ dikasih pelampung. Nah, pelampung ini kan kalau ringan kemudian kena angin otomatis kan juga ada bahkan kayak perlawanan juga ya itu. Dan apalagi di situ alirannya juga turbulen. Jadi kecepatannya juga tidak beraturan arahnya. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan itu yang pertama penggunaan alat pengukur itu disesuaikan dengan besarnya debit dan faktor kesulitan medan. Nah, kita kadang tidak bisa memaksakan ya untuk mengambil secara ideal ya. Tetapi membahayakan kita atau mempunyai resiko yang tinggi dalam pengambilannya. Nah, di propeller pun juga dibuat ada beberapa macam ya. Baling-balingnya itu ada yang skala lab, ada yang untuk arus tinggi, untuk yang pasang surut air laut, untuk arus laut ya. Dan yang biasa seperti tadi itu ada banyak macamnya. Jadi kita sesuaikan dengan kesulitan medannya dan besarnya debit yang mengalir di saluran tersebut atau di sungai tersebut. Kesimpulan yang kedua, penggunaan media pelampung itu dapat menjadi alternatif ya. Alternatif terakhir jika terpaksa dikarenakan medan yang sulit ya. Jadi kita resiko alat hilang, resiko alat rusak, resiko kecelakaan dan sebagainya itu tetap kita ada upaya untuk melakukan pengukuran tetapi dengan pelampung. Kalau dengan pelampung kan gampang, kita tinggal lempar sesuatu yang apa namanya di itu ya, di air itu ya, kita apa tali, kita hitung. Tetapi di sini dengan catatan hasil dari kecepatan pelampung tersebut perlu dikalikan 2 atau lebih ya. Jadi hasilnya itu kita kalikan 2 atau bahkan lebih karena dari percobaan yang kita lakukan tadi itu menunjukkan kecepatannya itu berkurang lebih dari 2 ya, jadi 200 apa ya, menurun 100% ya, lebih bahkan ya gitu. Jadi itu kesimpulan dari percobaan pengukuran kecepatan aliran di lapangan. Sekian yang sudah kami lakukan untuk percobaan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.